Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di sore hari ini kita diberi oleh Allah kesehatan sehingga bisa hadir di pengajian rutin tafsir Al-Quran demi pentingnya pelajaran tausiah, wasiat, keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tidak mau meninggalkan kesempatan yang mulia ini, di mana malam juga, hari ini juga hari bulan Ramadan. Tentunya semua dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya pada ayat surat Al-Baqarah ayat 265. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum mubtigha'a mardatillah wa tasbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin wa asabaha wabilun fa'atat ukulaha di'afain fa lam tusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan rezekinya atau hartanya di jalan Allah demi mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, atau karena ingin mendapat ridha daripada Allah, menggapai ridha Allah, wa tasbitan min anfusihim, dan keteguhan hati di dalam jiwa mereka, kamathali habbatin birabwatin, sebagaimana kebun-kebun yang berada di atas, di atas gunung, atau asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhi'fain, yang ditimpa dengan hujan yang lebat, maka buah-buahan itu akan mendatangkan atau memberikan hasil kepada pemiliknya 2 kali lipat. Fa'in lam tusibha wabilun fatal, dan jika ia tidak ditimpa dengan hujan yang lebat kebun itu, maka rintik-rintik pun juga memadai, artinya arbes, ya. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah itu maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ustaz, apa kacamata jadi burung melihat, nggak pasti melihat. Jadi perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah demi mengharap ridha Allah. Ada sahabat yang ingin mencapai ridha Allah, dia menimbang dirinya dengan emas. Berapa kilo kita? Ya, beratnya 1 kilo atau berapa kilo? 60 kilo, 80 kilo. Jadi 80 kilo emas itu ya sama dengan dirinya. Lalu emas itu diberikan kepada Rasulullah dan dibagi-bagikan oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya. Itu mencapai ridha Allah. Kalau ingin mencapai ridha Allah, seperti itu. Ini nafkah, ya. Jadi orang yang menginfakkan semacam itu tidak rugi. Tidak rugi sama sekali. Jadi memberikan harta di jalan Allah kepada sesamanya, ya, demi menggapai ridha Allah, itu sangat baik sekali. Wa tasbitan min anfusihim, dan demi untuk menetapkan, meneguhkan hati mereka, ya, pasti dia akan terbawa oleh aktivitas, ya, atau pahala yang dikerjakan dari bentuk infak itu tadi, berupa apa? Pemeliharaan daripada su'ul khatimah. Karena infak itu perisai. Perisai itu benteng
yang memelihara, yang menjaga diri daripada mati su'ul khatimah. Oleh karena itu, infak itu penting tidak? Penting. Oleh karena itu, berinfaklah kalian demi mencapai ridha Allah dan supaya teguh iman dan Islam. Nah, orang yang semacam ini, orang yang punya kiat-kiat atau niat-niat ini, atau upaya-upaya seperti ini, kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun. Sebagaimana kebun, ya, kebun yang berada di dataran yang tinggi lalu kena hujan yang lebat. Kenapa harus dataran tinggi? Kalau itu kebun ya di bawah, ya, dan artinya tergenang dengan air, itu kebun bisa busuk buahnya. Makanya yang paling bagus kebun itu di dataran tinggi atau di hutan-hutan, ya, atau bukan hutan, di gunung-gunung. Itu kalau seperti apel itu paling enak, ya, ataupun durian, manggis, rambutan. Kalau di dataran tinggi pasti manis. Karena ketika disirami air itu airnya tidak tergenang, cuma dibasahi, unsur haranya menumbuhkan warna-warna dan rasa manis kepada buah-buahan dari tanah yang ada unsur haranya dalam biotani atau biologi atau biobotani, ya, maka air itu akan turun, ya, jadi tanahnya tidak asam. Asam itu yang menyebabkan buah-buahan itu apa? Kecut. Kenapa? Airnya tergenang. Air kalau tergenang, ada buah-buahan yang kena air itu biasanya apa? Apa? Kecut. Ya, celok. Jangankan itu, apa namanya, padi, ya, padi kan di air, perlu air. Jadi padi lain dengan buah-buahan. Padi itu kan semacam, ya, apa namanya, gandum dan sebagainya. Jadi perlu air. Tapi kalau buah-buahan tidak perlu air, cukup air itu membasahi dirinya lalu pergi ke tempat yang lain. Supaya apa? Supaya tidak kecut. Karena unsur haranya membuahkan sesuatu buah yang manis dan warna-warni yang begitu elok, begitu baik. Ya. Fa'atatukul habain. Kalau buahan itu ada di dataran tinggi, niscaya kamu akan diberi atau menghasilkan tukang kebunnya itu 2 kali lipat buahnya. Ya. Tapi kalau di dataran rendah sudah celok, banyak semutnya. Subhanallah, ya. Jadi kalau Allah subhanahu yang berjanji, nah tuh, ya, seperti ini orang-orang yang punya kebun, ini bisa ambil pelajaran nih, bisa diambil pelajaran. Oh, saya itu salah ya, punya kebun di bawah, tentunya harus di gunung. Jadi pindah, hanya berhasil. Jadi apel itu kalau taruh di bawah kecut, tapi kalau di atas, manis. Ini apa namanya, ilmunya Allah SWT yang diberikan kepada manusia di dalam bercocok tanam perkebunan. Ada perkebunan, ada pertanian, ada peternakan, semuanya ada di Al-Quran. Tinggal kamu mengkaji aja. Fa'ilam tusibha wabilun fatal. Dan jika kebun itu tidak tertimpa dengan hujan yang deras sehingga tidak mendapatkan air, maka rintik-rintiknya, embunnya itu memadai. Makanya kalau di kebun itu, di mana, di hutan itu apa, di atas gunung itu pasti ada apa? Ada embun. Embun itu sudah cukup, walaupun tidak hujan. Kalau perlu hujan lebih bagus, karena embun itu kan mendinginkan buah-buahan, sehingga buahan itu menjadi manis. Kenapa? Karena ada airnya embun itu. Jadi embun itu hanya membasahi saja, tetapi tidak mengguyurkan airnya ke mana? Ke tumbuh-tumbuhan itu tadi. Wallahu ma ta'maluna basir, dan Allah itu maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Artinya di dalam bercocok tanam ini kadang-kadang manusia itu ada yang rugi, ada yang untung. Yang ikut Allah di dalam bercocok tanam pasti untung.
Bagaimana kalau kamu punya kebun? Mau kamu punya kebun di atas gunung atau di sawah? Mana yang mau? Pilih yang mana? Kalau kamu diberi, di mana? Di gunung. Ya, supaya apa? Berlipat ganda. Apa yang berlipat ganda? Buahnya, hasilnya. Ya, walaupun sama-sama punya kebun, tapi kalau di bawah atau di dataran rendah itu kurang hasilnya. Itu menunjukkan kalau kamu misalkan di dalam seru memilih di atas atau di bawah, kamu pilih yang di atas karena hasilnya berlipat ganda. Kenapa kamu itu tidak berinfak? Itu maksudnya. Infak itu berlipat gandakan. Kalau kamu misalkan tidak berinfak, hasil daripada kamu kerja itu kalau dimakan dengan diri dan keluarga, ya itu ya sebatas itu. Artinya apa yang dikeluar dari itu sudah. Tetapi kalau diinfakkan, dilipat gandakan sama Allah. Sudah kita dapat makan dan minumnya apa yang kamu butuhkan, lalu kamu dapat pahala yang berlipat-lipat ganda. Uangnya dilipat gandakan, pahalanya dilipat gandakan. Mau tidak mau? Mau. Makanya pilih yang di atas. Apa yang di atas? Infak. Paham? Nah, ini memang apa namanya, prediksinya ini agak berat memang. Ya, kalau pengamalannya berat. Ya, pengucapannya mudah. Tapi kalau orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berinfak, itu tidak akan ada di dalam hatinya rasa takut miskin. Tidak ada. Rasa takut saya tidak makan karena sebab diberikan kepada orang lain. Tidak ada. Yang ada apa? Pasti dilipat gandakan karena Allah sudah menyatakan seperti ini. Allah tahu, Allah melihat apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu infakkan. Jelas? Ya.